Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat podcast KUA Gajah Indah. Masih bersama dengan program kegiatan podcast di KUA Kecamatan Gajah ini. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sertifikasi produk halal, yang mana sebagaimana keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 980 tahun 2025 bahwa salah satu tugas atau layanan di KUA Kecamatan Gajah itu adalah layanan sosialisasi dan edukasi produk halal. Oleh sebab itu hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Haji Sujono yang akan menjelaskan secara detail apa itu sertifikasi produk halal dan bagaimana prosesnya terkait dengan hal itu. Maka langsung saja kita sambut beliau Bapak Haji Sujono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, begini Bapak, terkait dengan tugas panjenengan yang kebetulan ada di KUA Kecamatan Gajah, sebagaimana tugas itu juga semestinya ada di BPJPH ya Pak ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Maka panjenengan sebagai petugas di wilayah Kecamatan Gajah dan mungkin sekitarnya, maka panjenengan akan memberikan bagaimana layanan ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gajah. Yang pertama Bapak yang ingin saya tanyakan, sepenting apakah atau pentingnya apa sih kenapa harus ada sertifikasi halal, dan tentunya ini ada dasarnya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Muhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast KUA Gajah Indah yang saya cintai. Pertama-tama sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Muhib, saya akan memulai dengan suatu kalam dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalam surah Ali Imran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Yang kurang lebih artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintahan yang sah. Karena itu terkait dengan pertanyaan Pak Muhib tadi, yaitu yang mempertanyakan apa dasar hukumnya bagi para pelaku usaha di Indonesia ini harus melaksanakan pensertifikatan halal. Terkait dengan hal itu, di negara kita, di negara Indonesia ini ada namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang ini ditekankan yaitu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Di situ dinyatakan produk yang beredar, yang masuk dan diperjualbelikan atau diperdagangkan di wilayah negara Indonesia wajib bersertifikasi halal. Karena ini suatu undang-undang, maka sudah barang tentu kita sebagai warga negara yang taat, khususnya para pelaku usaha, mestinya ini harus kita taati. Karena undang-undang itu terlahir dari wakil-wakil kita dan dengan pemerintah mestinya. Artinya undang-undang ini terlahir dari pembentukan wakil-wakil kita di DPR dan dari wakil pemerintah. Karena itu undang-undang ini harus kita jalankan dan kita tegakkan. Namun pada prinsipnya memang suatu undang-undang itu butuh sosialisasi yang cukup intensif. Dalam kaitan sosialisasi ini memang rasanya belum begitu maksimal, begitu Pak Muhib. Karena itu saya sendiri ini kebetulan sudah bergabung di lembaga
LPH atau lembaga yang mengurusi produk halal tadi di bawah naungan EWI atau Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, karena itu saya ini pada saat menjalankan sosialisasi atau mungkin mengenalkan pada para pelaku usaha tadi, saya lebih beraction untuk door to door, artinya saya langsung kepada para pelaku usaha. Jadi saya beritahu bagaimana ini produk ini harus kita urus sertifikasi halalnya, walaupun memang produknya itu halal. Karena dengan diurus sertifikasi halalnya tadi, setelah kita proses lah, katakan seperti itu, sampai bisa berhasil, tentu barang tentu sudah harus memenuhi syarat-syarat yang harus ditentukan. Bila syarat-syarat dipenuhi, tadi saya selaku di sini selain saya menjadi pegawai di KUA Gajah, saya memang tadi bergabung di bawah LPH Edukasi Wakaf Indonesia untuk melaksanakan pensertifikasi halal. Begitu Pak Muhib. Ya. Kalau proses untuk pengajuan produk halal nih, misalkan Pak, kalau kita lihat di lapangan ada misalkan penjual es teh, ada penjual dawet dan lain sebagainya, segala jenis makanan. Ketika hendak mensertifikasi halalkan produknya, itu prosesnya bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Muhib. Prosesnya itu artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi, begitu ya. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan sertifikasi halal. Jadi dari para pengusaha tadi, pengusaha kecil lah ini ya, terutama itu satu harus punya KTP. KTP itu wajib, karena nanti dalam pendaftaran di si halal itu memakai nik dari yang bersangkutan. Selain KTP, dua harus punya tadi namanya produknya apa, terus bahannya apa, terus selanjutnya harus punya NIB. NIB itu nomor induk berusaha. Namun karena NIB itu sifatnya memang bagi pelaku usaha kecil mungkin masih awam, nanti bisa kita bantu, kita terbitkan. Karena tanpa NIB tadi, sertifikat halal tidak bisa diterbitkan. Begitu Pak Muhib. Untuk bahan-bahannya, mana yang kategori ini halal atau tidak, cara cara mengkonfirmasi atau mengeceknya bagaimana? Apakah petugasnya itu datang langsung kemudian melihat secara langsung bahan-bahan, misalkan nih ya ada produk pisang goreng, pisangnya bagaimana, tepungnya bagaimana, kemudian minyak yang dipakai untuk menggoreng bagaimana, itu prosesnya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Memang dalam pengajuan sertifikasi halal khususnya yang pengusaha kecil, atau ini istilahnya dibagi, sertifikat halal ini dibagi menjadi dua, reguler dan self declare. Pada saat ini saya memang baru menangani yang self declare. Artinya self declare itu bagi pengusaha kecil, kita memang harus datang langsung untuk melihat apa yang di produk tadi melalui proses-proses atau tahapan pembuatan barang yang dijual belikan. Jadi itu mulai dari bahannya apa, terus caranya bagaimana, terus sampai bahan itu jadi. Itu memang saya selaku P3H harus melihat secara langsung. Jadi itu saya melihat secara langsung tadi, apakah itu sudah memenuhi kriteria atau belum, nggak seperti itu. Kalau memang itu bahannya seandainya sudah halal tapi prosesnya kurang benar, saya selaku pendamping produk halal tadi bisa mengarahkan sehingga barang ini nanti bisa benar-benar halal dan prosesnya halal. Jadi
akhirnya sertifikat halal tadi dapat diterbitkan. Ya. Gitu, Pak Muhammad. Jadi pada prinsipnya untuk proses pembuatan sertifikasi halal nih ya, menerbitkan sertifikasi halal itu di label-label itu tulisan halal itu Pak ya. Iya, betul. Tulisan halal. Maka pertanyaan berikutnya itu apa sih keuntungan kalau misalkan kita bisa memperlihatkan bahwa produk ini benar-benar halal dan kemudian sekaligus barangkali bisa menjawab ini Pak, kalau tidak disertifikasi halalkan itu terus nanti sanksinya apa begitu Pak? Ya, terima kasih. Begini Pak Muhib, terkait dengan keuntungan apabila produk ini disertifikatkan halal, tadi memang kita sebagai negara muslim terbesar di dunia ya, khususnya sekarang itu memang dengan produk ini sudah mendapat label halal, itu otomatis konsumen tidak usah meminta penjelasan ini dan itu. Pastinya ketika label halal itu sudah diterbitkan, tadi sesuai aturan sudah dilewati tahapan-tahapan pembuatan sertifikasi halal. Dengan sertifikat halal yang sudah terbit tadi, otomatis produk ini akan lebih naik, istilahnya brandnya lebih naik gitu. Jadi diakui masyarakat ketika ini halal gitu ya, betul seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat. Adapun sanksinya memang ketika para pelaku usaha ini belum mengurus sertifikat halal ini memang yang pertama sanksinya peringatan. Yang kedua sanksinya tertulis, yang paling berat yaitu penarikan produk. Nah, jadi ketika para pelaku usaha tidak mau mentaati aturan yang sudah dibuat di negara kita ini, yang sanksi paling berat adalah tidak diperbolehkan otomatis ya, konsekuensinya ketika itu produk ditarik seperti itu. Produknya berhenti gitu ya? Ya, tidak boleh diedarkan seperti dengan dasar undang-undang jaminan produk halal tadi. Baik, terima kasih, ini cukup jelas ya prosesnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Jono, bahwa produk halal ini memang diperuntukkan untuk, karena kebetulan mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia itu sangat besar, jadi tingkat kepercayaan terhadap konsumen publik itu memang harus dibuktikan dengan halal gitu. Kemudian ini yang terakhir Pak, kalau soal biaya pengurusan sertifikasi halal itu ada biaya nggak Pak? Ya, terima kasih. Ya, menarik sekali Kang. Ketika saya turun langsung ke para pedagang kecil ya, itu pada prinsipnya termasuk yang ditanyakan memang biaya, karena biaya ini memang termasuk suatu kos besar dalam usaha bagi para pelaku usaha, khususnya pengusaha kecil. Untuk pensertifikatan halal bagi produk UMKM yang usaha skala kecil itu oleh pemerintah ada kebijakan digratiskan 100%. Gratis Pak? Gratis total. Alhamdulillah. Nah, karena itu pada tahun ini malah kuotanya untuk sertifikat halal ditingkatkan. Tahun 2025 itu kuota dari BPJPH itu 1 juta sertifikat halal. Untuk tahun ini gratis Pak ya? Gratis total 100%. Alhamdulillah. Untuk tahun ini ditingkatkan kuotanya menjadi 1.350.000. Jadi semakin ditingkatkan karena mungkin kepercayaan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha semakin meningkat. Adapun seandainya mengurus sendiri itu mestinya memang cukup lumayan, yaitu nilainya 230.000 untuk para pelaku usaha kecil. Dalam saat ini memang saya membahas untuk pensertifikatan halal bagi usaha kecil dulu. Mungkin lain waktu saya akan membahas yang pensertifikatan halal bagi usaha besar atau sertifikat halal reguler gitu Pak Muhammad.
Baik, terima kasih Bapak. Ini sangat menarik dan cukup jelas bahwa sertifikasi halal sekaligus di forum podcast ini saya sampaikan dan saya sosialisasikan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Gajah dan sekitarnya bahwa sertifikasi halal ini memang betul-betul gratis. Dan siapapun bisa. Selama ini adalah bukan yang reguler atau yang disebut dengan self apa tadi Pak? Self declare Ya. Itu usaha kecil menengah UMKM ya. Itu bisa sertifikasi halal. Kebetulan di Kecamatan Gajah ini ada petugas, beliau Bapak Haji Sujono yang siap mendampingi, yang siap memproses untuk sampai terbitnya label halal itu Pak. Baik, demikian mungkin saya cukupkan pertemuan podcast Keuangan Gajah Indah ini dengan pembahasan sertifikasi halal. Oleh sebab itu sekaligus saya mensosialisasikan kepada masyarakat, monggo silakan yang ingin mensertifikasi halalkan produknya, kami persilahkan datang atau bisa menghubungi langsung kepada petugasnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kita bahas bersama di forum ini. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bang Muhib.